sining pantelengen kalbu pambukaning warana mana ya? Kata ya. Wis ramut teh. Mute bubuk. Saking bangsane gawe
sejatine kang mangkono wus katenan nugrahaning Yang Widi tan karem marang meyang ingkang sifat wisesa winise saus mulih mulane wong anom seorang raja yang kaya ilmu, kaya harta benda, dan kemudian kaya kebaikan. Jadi beliau itu sebenarnya salah satu pahlawan nasional karena beliau itulah yang merintis satu stasiun Solo Balapan ke Semarang, kemudian yang merintis Radio Republik Indonesia, kemudian mendirikan pabrik gula Colomadu, Tasikmadu, kemudian ya di Klaten, di Gondang ya, terus kemudian mengembangkan perhutanan rakyat untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam bidang ekonomi yang lain, beliau merupakan salah satu raja yang paling sukses memakmurkan rakyat dan wilayahnya. Dan kemudian beliau juga memiliki kemampuan spiritual dan kesaktian yang lain dari yang lain, yang terkenal dengan pusaka pena emas beliau. Jadi saat beliau mengalahkan Belanda bukan dengan senjata, melainkan dengan pusaka pena emas. Cukup menuliskan surat ke Belanda untuk mundur. Itu kemudian Belanda membaca surat yang ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Belanda kemudian mungkin bergetar ya membaca tulisan itu, kemudian menarik mundur semua pasukannya, dan tanpa ada peperangan Belanda sudah mau meninggalkan Mataram. Kita berharap juga sebagai masyarakat umum kita mengetahui perjuangan beliau, maka sangat layaklah beliau mudah-mudahan suatu saat nanti bisa diberikan gelar pahlawan nasional. Nah, ini kita kesini selain menghaturkan sungkem rasa hormat kita, sembah bakti kita kepada beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang keempat, kemudian yang kelima, terus kemudian yang ketujuh dan kedelapan, serta nanti ada Kanjeng Ratu Ikal Bakal. Beliau adalah kakak perempuan dari yang Gusti Mangkunegoro yang keempat, yang pasareanya ada di pojok sana. Beliau ahli dalam bidang pengobatan maupun dalam kemakmuran. Jadi nanti apabila panjenengan ingin sawab doa untuk kesehatan diri sendiri maupun anggota keluarga atau teman yang sedang sakit, maka nanti pas saat di pasaran Kanjeng Ratu. Kemudian di sini karena kita sudah tahu seperti apa prestasi dan sepak terjang kehebatan beliau di masa lalu, maka nanti dulur-dulur jangan lupa untuk nyuwun sawab pengestu kabejan keberuntungan yang belum beliau sempat nikmati selama hidup, untuk sekarang kita nikmati. Jadi nyuwun dilunturi kabejan panjenengan dalem, nyuwun dilunturi kemakmuran panjenengan dalem untuk menjadi sifat kandel kita melanjutkan hidup untuk
keluarga, orang-orang terdekat semua. Para leluhur yang Gusti ingkang yang Mangkunegara kaping sekawan saha sedaya para leluhur ingkang sumare wonten mriki nyuwun sawab berkah donga pangestu kita menjadi orang yang sugih ati, sugih ngelmu dan sugih bondo. Komplit, kekayaan yang komplit itu ya 3 itu. Sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo. Karena dengan sugih kita akan lebih banyak mampu memberikan dharma kepada orang lain. Jadi kita usaha jangan banyak menengadah tangan kita, tetapi tangan kita menunduk. Itu kalau kita sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo, kabul. Monggo kita nanti monggo natyan tuwa pikun yen tanikani rasa sepolir sepak samangsane pasamuan gonya kanyu nglaling sinu karto karto akarni ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agemin sikap sungkem manembah. Jadi nanti waktu nyekar panjenengan dimulai dari sini, ya. Nanti muternya gesernya counter clockwise, ya. Sebaliknya jam. Jadi nanti dari sini yang sudah nyekar geser ke sana, terus yang belum nanti geser yang sini mengikuti. Jadi biar nggak tabrakan, jadi muter. Nanti nyekarnya secukupnya saja. Nanti ditaruh bunganya ditaruh di bagi yang kosong. Nanti taruh di bagi yang kosong. Dan kita seperti biasa nanti sebelum kita nembang nanti kita kasih aba-aba untuk sungkem. Jadi sungkem seperti ini. Hormatnya orang Jawa kepada orang yang lebih sepuh atau yang kita hormati. Jadi seperti ini. Bukan tentara ya. Sementara kita seperti ini dan kita akan melantunkan, akan menghaturkan serat Widatama karya Beliau yang Gusti Mangkunegara yang keempat. Kita akan melantunkan pupuk pangkur bait yang ke-1, ke-2, kemudian dilanjutkan pupuk pangkur bait ke-12, ke-13. Ini tembang mangrah. Kemudian kita lanjutkan satu lagi untuk gambut. Jadi kalau panjenengan sudah membuka web blog saya yang saya nanti serat Widatama, nanti di bawahnya pupuk pangkur itu ke bawah lagi ada sinom, setelah sinom ada pocong,
kemudian setelah kosong ada gambut, jadi nggak perlu buka halaman. Nanti sudah tinggal scroll up aja, udah nanti akan ketemu pupuk gambut 57. Mohon seandainya nanti mungkin suara saya tiba-tiba berhenti atau apa, mohon tetap panjenengan melalui sedulur-sedulur yang lain yang sudah banyak pada hafal cengkoknya, tinggal mengikuti, tinggal melanjutkan. Jadi Sumare wonten Pasaran Agung Gerilani menika kepareng kula aturaken sembah pangabekti, aturaken bisungsung arupi sekar setaman, sekar petak mawar petak, sekar mawar abrit, sekar arum bergarum, kinantenan duparum kinangka raos bekti kula.
sanyatane mung weh resepe ngati bunga ing aranan jublo sugeng tias yen nora kaya si punggung nganggungku mrunggung bukungan sedina dina aja mangkono wong kikisane mung sapala palayuni ngendelken yaya wibi bangke tur bangsaning luhur laiya ingkang rama bali sira sarawongan bae durung mringati ning tata krama nggona-nggona agama suci socaning jiwangonira cerkatara lamun pocapan pasti lumohasor kudu unggul semengah seso yen mangkono kena ing aran katungkul kareming reh kaprawiran nora enak iku gegeraning ilmu karang kekarangan saking bangsaning gaib iku poreh paminipun tan rumasuk ing jasad
amunganen sanjabaning daging kula yen kapengko panca baya upayane balik iku kaki takono marang para sarjana kang martapi mringtang apa ing tepa tulus kawowonahen hawa pruhanira munggu sanyatane ngelmu tan mesti ning janma redo tuwin muda sutra kaki sejatine kang mangkono wus kakenan nugrahaning yang widi bali alameng tan karem karameyan ingkang sifat wisesa winisi sawus mulih mula mulane wong anom sami nyebar nggih hop hop oh nggih ini yang merah belakang lagi sing rada dhuwur medhun Jaya Jaya Wijayati Merdeka. Jaya Jaya Wijayati Merdeka. Jaya Jaya Wijayati Merdeka. Sinuksmaya minahya ing
dan trik mencapai kasampurnaning urip, kasampurnaning pati. Supaya uripe sempurna nggayuh kasampurnan, matine ya mati sempurna. Ya kita kalau membayangkan sempurnane mati itu kan muksa, kamuksan. Artinya rogo manjing curiga, jadi raga kita ikut masuk ke alam keabadian. Alam keabadian itu kan alam yang suci. Syaratnya rogo harus suci. Nah, level kesucian itu kita tidak tahu. Hanya alam semesta ini yang tahu level, yang bisa mengukur kesucian seperti apa yang orang memenuhi syarat kan. Nah ini tapi gampangnya, cara gampangnya, sederhananya, kita untuk mencapai kamulyaning urip, sempurnaning pati, itu ya kita lemurup kudu bener-bener terang benderang dan menerangi banyak orang sebanyak-banyaknya. Artinya kita berguna untuk banyak orang dengan kualitas yang besar dan kuantitas juga yang banyak. Jadi kalau kita itu ngitung dharma, dharma itu ada yang sifatnya ketengan, kita nolong orang per orang. Bisa juga kita nolong, sekali menolong banyak orang. Misalnya kita membagi beras ke orang yang betul-betul kekurangan pangan. Kita bagi setengah kilo kali 100 orang. Kita bagi beras 50 kue. Itu artinya kita membagi ada kadar kualitas maupun kuantitas. Tapi kita bisa juga sekali memberi 1 ton untuk 1000 orang misalnya. Itu dari kualitas dan kuantitas juga berbeda. Nah itu sebagai contoh, sebagai bentuk dharma yang kita lakukan itu akan membuat kemuliaan hidup dan sempurnaning pati. Ya kalau orang zaman sekarang mungkin kalau melakukan atau terjadi moksa itu enggak akan seperti zaman dulu. Tiba-tiba raganya raib. Soalnya nanti enggak akan ada akte kematian, ngurusi administrasinya sulit. Nah, ono waris le bagi waris sulit. Makanya kalau sekarang pun ada itu biasanya terjadi setelah raga itu dikubur. Tetap wonten gitu. Tetap wonten, Tapi di dalam tanah menika nggih. nggih, tetap wonten. Karena itu kan bijak ya. Jangan dikira orang yang sudah mencapai tataran spiritual tinggi itu matinya tetap nggak bisa mengendalikan. Bisa. Kapan mau mati? Ini yang mau bandingan monggo. Met kula Kapan mau mati itu sudah tahu perasa. Ya mungkin detik jam itu yang sulit, tapi hari bisa. Tidak sulit. Ya. Bahkan saya pun sudah dapat bocoran kapan kan gitu. Itu pribadi. Tapi ya itulah yang namanya kesadaran spiritual itu kan tanpa batas. Siapapun boleh dan punya kesempatan yang sama untuk meraih. Tingkatnya juga masing. Jadi itu Mas, yang namanya hidup sempurna mulya. Tapi kalau ngukur kesempurnaan hidup nek saya pribadi sederhana. Wong kuwi anggere sugih ati, sugih ilmu, sugih bondo. Karena itu modal utama untuk berdharma. Nggih, Pak. Bisa kita menempuh cara prihatin, hidup seadanya, hidup ya serba pas-pasan, itu enggak apa-apa. Itu jalan spiritual. Tetapi kan semua itu sepadan dengan apa yang kita tempuh. Itu artinya seperti level puasa itu tadi. Kita silahkan mau puasa, mau mutih, mau puasa yang berat sekali, ngebleng 3 hari 3 malam atau pati plus pati geni. Itu kan bentuk prihatin yang jauh lebih berat dari standar puasa. Hasilnya pun pasti berbeda. Ngaten, Mas. poso nggih Romo. Ya poso itu hanya untuk pribadi. Levelnya kalau saya melihat prihatin level dasar tuh ya puasa itu. Level dasar itu puasa betul. Level dasar kan. Ya tapi kalau sudah mampu ngelakoni urip sehari-hari seperti orang puasa ya nek saya nggak perlu puasa. Wong saya makannya kadang sehari sekali itu sering.
nyambung bab ingkang muksa wau. Napa kok kathah situs teng Gunung Lawu niku mboten diagem niku napa leluhur kita itu muksa napa? Ada situs Sanggar Pamelengan Bawarasa di Cemoro Sewu misalnya. Itu kan juga peninggalan keraton yang membuat keraton tempat untuk semadi, untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan titah gaib di sekitar Lawu. Tapi kan dibuatkan satu tempat. Nah, tempat ini kalau mau dipakai monggo. Tapi kita juga bisa memakai di semua di tempat wilayah sekitar Lawu monggo juga boleh. Mau di bawah pohon, di atas batu, di dasar jurang atau di atas bukit monggo. Itu karena ada tempat itu kan untuk membuat nyaman kita. Kalau mau dipakai monggo. Untuk ya ditinggalkan untuk ditempati Ya itu kita gitu. Kalau situs-situs yang lain yang purbakala itu ya yang buat lebih orang zaman dulu. Tapi tujuannya karena di situ ada Gunung Lawu sebagai ada pusernya spirit. Salah satu sumbernya spirit atau pusatnya spirit di wilayah Jawa ini ada juga di Gunung Lawu. Dan di situ kalau spirit yang saya langsung kenal beliau ya yang tertinggi di situ ada masih entitas widodari. Kalau kakung ya dewa, kalau putri ya widodari. Itu ada Kanjeng Ibu Dewi Untari, itu yang paling tinggi. Terus kemudian yang lain itu banyak ya, banyak yang misalnya ada orang menyebut Sunan Lawu, Mbah Lawu, yang Bansorono ya, Moksa kan di sana. Terus kemudian ada Mbah Lawu, Mbah Jalak, yaitu yang seperti dalam saya jelaskan waktu saya naik ke Lawu sambil ngevlog itu. Mbah Lawu, Mbah Jalak itu ya abdi kinasih Prabu Brawijaya Mas waktu babat alas mau nyari tempat pameksan. Ditemani oleh 2 orang abdi kinasih yang sesepuh desa setempat juga yang bernama Wongso Menggolo dan Raden Wongso Menggolo dan Raden Dipo Menggolo. Kakak beradik yang saat kemudian dititahkan setelah aku moksa, ingsun moksa, kalian melanjutkan untuk menjaga Lawu. Nah itulah kemudian ada sebutan Mbah Lawu, Kiai Lawu, Syekh Lawu, Sunan Lawu, Mbah Jalak, Kiai Jalak, dan itu sebenarnya ya kayaknya kakak beradik itu. Ya. Abdi dalem. Abdi kinasih. Dan beliaulah yang babat alas. Sampai menemukan harga dalem titik itu. Yang dikanteni yang Sabdo Palon Danoyo Buto. Jadi para leluhur itu meninggalkan suku cetha Pelanggatan itu untuk kita ini loh Romo. Ini itu apa itu loh? peradaban lebih sepuh lagi. Nah kemarin itu kan pusat. saya kan yang saya Romo, saya tuh beli tanah. Saya tuh nggak tahu kalau samping itu ada arcanya itu loh di desa Segoro Gunung. Saya upload di YouTube itu. Itu apa itu Romo? Kalau belum ada arca toh? di sampingnya tapi Ya, bukan itu di tanah. karena di situ itu kan masih daerah situs-situs yang penuh dengan peninggalan purbakala yang belum terungkap. Nah, ini kok. Di antaranya selain di Jawa Timur ya, kayak seperti Trowulan, Jombang, Nganjuk dan lain-lain itu sebagai pusat peradaban. Juga sekitar lereng Lawu, termasuk sekitar Cetha, Sukuh. Maunya ada yang masuk ke hutan, nanti kapan-kapan saya akan masuk ke hutan jalan kaki 4 jam. Yang ada situs yang prasejarah. Bukan prasejarah, sebelum Masehi. Sepuh yang Ini kalau Romo. Ya. Ya, ini kok kegunaannya untuk kita itu apa? Ya, ini pasti kalau- leluhur meninggalkan itu kan Kalau kegunaan kita ya harus dilestarikan, dihargai dan napak tilas. menikah. Kado suku. Tapi Napak itu tilas. suku bangun cetha napa suku niku, Pak? Karena kan leluhur zaman dulu sudah menemukan itu sebagai titik-titik berenergi, kemudian dibuatlah tempat untuk mengasah batin. Ya kita kalau mau melakukan sesuatu ya kita tinggal napak tilas.
Kita percaya peninggalan-peninggalan situs yang ditinggalkan oleh para nenek moyang itu pasti istimewa tempatnya. Pasti istimewa. Tanget yang mriku Jadi kalau kita mau menjaga, melestarikan, kemudian mau menggunakan tempat itu sebagai tempat meditasi, eneng-eneng, manekung, maladening, semedi, monggo. Pasti energinya lebih bagus dan efeknya juga akan jauh lebih beda dibanding di tempat yang biasa atau umum. jadi tempat untuk nggih. Meditasi pamungkas. Iya, jadi kalau pertanyaan simpel kita apa yang harus kita lakukan? Ya napak tilas itu untuk ngolah batin, ngolah spiritual dengan cara yang kita mampu saat ini, yang sudah kita pelajari. Ya caranya itu tadi, olah semedi. Siapa tahu di situ nanti banyak komunikasi, interaksi, terungkap rahasia-rahasia yang lain. Nggih Romo, mekaten matur nuwun. Nggih. Monggo sederek Kang badhe tanglet-tanglet. Anu Romo, tiyang menika kan untuk naik tataran menika kan menawi awon Tataran spiritual. nggih, Nggih. menawi awon wangsul malih ten dunya niki harus Berarti niku sak sampunipun setelah meninggal. nggih. Setelah mati. Nggih. Ya kalau ibaratnya orang naik kelas, Nggih. syarat nilai naik kelas itu misalnya 6 nilainya. Kalau kita itu hanya 5,9, apa yang terjadi? Tinggal kelas loh. Nggih. Ya itu artinya belum bisa menembus dimensi keabadian kelas selanjutnya. Ya kita kembali lagi untuk hair. Leres nggih. Leres untuk hair. Nah kalau orang-orang yang harus menggenapi, harus mengulang ya. Ya ada yang kalau yang parah banget, yang udah parah banget, Karman berat nggih. jangankan masuk tubuh binatang, nggak layak, gitu kan. Kalau binatang aja nggak ada yang layak untuk disinggahi, roh Iya. jahat, ya otomatis mereka tinggal bekasaan di jembatan, di tempat-tempat yang ya yang mereka bisa tempati. Dan itu sifatnya jahat. Kalau makhluk halus, entitas aslinya makhluk gaib, itu sebenarnya ya nggak jahat. Kalau ada hantu jahat, roh jahat itu asalnya dari manusia. Ya jadi itu. Kalau itu taruhlah ya syaratnya nilai naik kelas itu 6 tapi cuma dapat 1,2 aja kurang, 3 aja kurang, ya itu udah kebangetan. Tapi kalau mungkin ini hanya perumpamaan biar mudah membayangkannya. Misalnya nilainya hanya 5 atau 4, mungkin masuk ke binatang. Yang frekuensinya, yang kadar kerendahannya binatang itu ya sepadan, nanti otomatis bleng. Cara untuk rapatnya biar bagus gimana itu Romo? Ya itu tadi yang Berbuat sudah baik. Berbuat baik itu sudah saya jelaskan tadi. sugih hati, sugih bondo. Iya. Murup, uripe kudu murup. Migunane. Wong kuwi nek iso nglakoni urip murup, itu pasti wonge minimal sugih hati, sugih ilmu. Ya ngamal kebaikan. Saya bisa memagari, Kalau wong ngoten niku nggih. bisa. Tapi kan tidak abadi. Menyakiti hati orang itu dosa paling tinggi. Misalnya jenengan sedang kena santet serangan guna-guna, saya pagari bisa. Tapi untuk berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi selanjutnya sudah nggak bisa. Jadi nanti kowe kena lagi. Karena yang pagar gaib yang abadi itu ya Dirinya sendiri. dharma kita ini kepada Ya. tuh, kalau istilah Jawane dono triya. Saya nulis di blog itu ya, ada yang namanya laku prihatin, ada dharma. Itu ya ada 4 level. Dharma level hati. Misalnya kita memancarkan energi yang positif, welas asih, kasih sayang pada seluruh makhluk, itu dharma dari welas asih kita yang dari hati. Itu paling mudah. Terus yang lebih sulit itu berdharma seperti yang saya lakukan sekarang, pakai mulut. Saya cerita pengalaman-pengalaman ke sedulur semua. Nah, itu kita bisa dikatakan sedekahnya tuh
bentuknya lisan. Nanti ada yang lebih tinggi lagi, sedekah dengan tenaga. Nah, termasuk ada yang sibuk bantu asah-asah piring gelas itu luar biasa. Apalagi saat dalam kondisi seperti ini, kalau sedang ngumpul di rumah itu nggak ada orang yang ini, jadi semua pengen sini melayani sedulur liane. Jadi enak banget. Jadi memang kita sudah terapkan prinsip seperti ini. Terus kemudian selain tenaga yang lebih berat lagi, makin berat lagi, yaitu sedekah harta, materi. Makanya kita ada level-level itu tadi, level sedekah hati, ucapan itu ya ada pikiran ya. Terus kemudian tindakan nyata, itu melibatkan tenaga kan. Kemudian harta. Makanya kan ada hati, ucapan, pikiran, tindakan. Itu level action manusia ya seperti itu. Ada juga orang yang ngomong doang itu karena levelnya baru sampai ke lisan. Tapi untuk tindakan nyatanya masih kurang. Makanya disebut umdu. Nah, gitu. Ngomong doang, not action talk only. Kalau terlalu banyak sampai lober ke anak. Lober ke anak. Ya kita inilah. Saya ini ada kita tuang air minum. Kalau air minum ini racun, lober mengenai anak turun. Kalau ini madu, lober ya nggak ada resiko. Justru baik. Ada kan doa yang lucu banget. Menurut saya lucu. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku seperti aku memaafkan orang-orang lain. Wah, sombongnya Gusti Allah kon nyontoh dhek. Lucu banget bener. Ini tenan mahal lucu. Kok iso itu loh, lucu. Maka kita nggak usah sombong. Jangan merasa sudah suka memberi maaf. Ya nek maaf kita itu tulus. Nek tetap ono ganjelan dan pamrih, busuk lah kita. Jadi wis lah, nggak usah kakean condong. Misalnya kita mau memaafkan orang, ya wis tak maafkan. Kita memberikan kebaikan, ya wis. Jangan menganggap wis supaya jadi orang soleh. Nek saya males kayak itu kok apa ribet. Kita mau nolong orang itu ya ya memang tanggung jawab kita itu untuk hidup di dunia ini ya memang harus ada gunanya untuk orang lain, untuk seluruh makhluk. Nek kita nggak ada gunanya ya kita masih jauh di bawah standar. Makanya saya selalu tekankan kepada anak-anak semua, nek dong gawe becik marang lian, berdharma sebanyak ke orang lain, itu bukan membuat dirimu soleh, menjadi orang suci, bukan. Kamu hanya memenuhi, kamu itu menjadi manusia yang normal dan sesuai standar wong urip. Udah lumrah wong urip gitu. Dadi wong lumrah gitu loh. Wong itu nek lumrah maka semesta ini juga akan selaras dengan kita, akan melumrahkan kita. Makanya ada istilah suket godhong dadi rewang. Jadi apapun itu akan selalu membantu, memudahkan. Jadi nanti yang akan kita rasakan satu tanda ini. Serba kebetulan. Nek ono pare gawe iki. Iya, jadi ketika butuh makan sate ya uangnya lebih. Butuh tuku mobil. Nah, pas. Butuh ganti omah. Ya iso. Butuh ganti bojo ra keturutan. Intermezzo ndak do tegang itu. Gitu. Ya karena saya pas ngomong begitu leluhurnya pasti nyengkuyung wah iki arep nyenengke anak putuku ya saya sengkuyung. Ini kejadian bener nyata loh. Nyuwun terus. Iya. Kowe njaluk apa? Sampai saya ancem. Awas sesuna aku ndedet kowe ora gelem tak tokoke awas. Iya, jangan. Sampai tak ancem. Harus waktu nyuwun niku leluhur iya, langsung ilat saya disedot dadi dugeni. Apa yang saya ucap jadi. Karena saling ngucap yo dari lubuk hati, nggak main-main gitu loh. Jadi saya ngucap ya wis tak tukoke tenan. Terus wong ora dudut ora nduk kuat jangan gitu. Itu kalau seperti itu biasanya yang kejadian buruk, ora kelakon tenan. Ora kelakon tenan. Ada juga yang
para bapak-bapak suami itu dimintai. Wes apa aku ora ndedet. Wes lakon, mesti ra ndedet. Nek saya enggak pernah itu pantangan, saya ngomong waduh ra ndedet saya. Karena itu pasti saya ucap begitu pasti Ucapan ini kan ya. dongo, doa. Nah saya makin kita sering ritual, makin sering kita intensif berdharma, itu harus hati-hati dengan ucapan kita sendiri. Jadi tenono mas. Iya, saya dulu nek ngobati wong itu wah bengak-bengok. Nah saya isih magang laku, levelnya isih pokean sembah raga. Setelah iso sembah kolbu, jiwa, cipta rasa, kita memperbanyak berdharma itu ternyata kok mbiyen aku lho kadang sampai kayak gitu kadang efeknya sedikit. Sekarang cuman kita aliri biasa, santai gini kok banter. Yang kenal jeleng. Misalnya wong stroke tembak ning dingin itu langsung buret. Beda ya. Beda ya. Nah, makin lama itu cuman kita enggak gerak apa-apa cuman kita lihat. Langsung efeknya tes Ngikuti batin. nggih. Yang mengendalikan gerak batin yang dikuatkan oleh mind power kita. Terus kemudian lama-lama yang ada long distance, ada jarak yang jauh. Itu pun kita hanya cukup pejam mata atau melek kita batin tek dia gini. Dadi. Makanya mulai makin hari saya makin menyadari, wah, ndrawasi ngati-ati. Saya kudu ngati-ati tenan nek ngetokke arep ngomong. Iya. Kecuali dalam suasana guyon-guyon tadi, itu pun guyon-guyon enggak sing kira-kira berisiko. Nah dari situ saya itu sering banget ya, misal ada temen gimana mau jual tanah enggak laku-laku. Ya wis, nanti diiklankan hari ini. Jadi padahal ya kalau dulu harus datangi tanahnya, terus ngambil tanahnya dan lain, ya itulah levelnya itu orang nggak bisa langsung penak dengan batin jalan, harus dilakoni dengan tenaga dan itu nggak pandang usia loh, tergantung kapan kita mulai. Kalau kita mulai laku seperti ini sedini mungkin ya kita makin cepat bisa, makin tinggi kelasnya. Makin tinggi. Makanya di Jawa ada klasifikasi ngelmu kajiman, ngelmu kanoman, kanuragan, ngelmu kasepuan. Ngelmu kasepuan itu tanpa banyak gerak, tanpa banyak suara dan sangat jelek kalau disaksikan. Ora ono apa-apa ning efeknya masuk. Iya. Tapi kalau yang menarik banget di atraksi di video atau di TV itu ya itu yang sejenis ngelmu kanoman, ngelmu kajiman, terus dicampuri dengan racun halusinasi. Nah itu udah pasti laku keras. Laku keras. Karena kalau ngelmu kasepuan tuh raketok, nggak menarik. Tapi dayanya mitayani banget. Saya cuma mengajak pada dulur-dulur semua itu genepi laku ngelakoni spiritual itu juga sambil mencermati dan membuktikan bahwa ternyata spiritual Jawa itu memang berdasarkan ilmu kasunyatan atau fakta, dan itu sangat bisa dibuktikan oleh orang awam dengan melihat gerak-gerik tanda dari alam gejala yang terjadi. Misalnya tempo hari saya sampaikan dulur-dulur ini tanggal sekian sampai 21 sampai 25 Mei itu mulai hawa panas, nanti terus 5 hari terakhir itu ya, dan menyengat sekali dan ada hawa amoniak. Kenapa? Itu saya bukan meramal, saya menyampaikan rencana yang akan dilakukan oleh para titah gaib level kadewatan, level leluhur agung.
kalau saat itu memang donitane terjadi kan ya memang ke saya tuh bukan titis ngeramal, ning saya tuh hanya menyambung lidah. Wonten petunjuk ngaten. Nggih. Ada dawuh. Enggak ada yang nambah kok. Karena ada dawuh sini. Kemudian ada dawuh-dawuh yang lain sering kita share, kita posting di komunitas tuh. Tadinya ya nggo gawe anak-anake dhewe. Ben selamat. Nggih. Ternyata kok responnya luar biasa kok. Banyak yang ikut melaksanakan dan testimoninya ya lucu-lucu ya. Kadang ada yang pergi ke pasar kok pengen banget beli ubi jalar. Sing kala napa? Ternyata ada dawuh kita bikin posting informasi untuk membuat lodeh ubi jalar misalnya. Lodeh sing pitung ya kayak gitu-gitu. Pitung warna kan jenenge. Ada sebelumnya lodeh pitung warna. Habis itu lodeh telo pendem. Niku kanca-kanca keteng kantor kok. Wis ayo gawe. Manut to ae pokoke. Damel nih Pak. Nggih. Sak sekolah kantor. Nggih, lah niku. Ini nyatane ya. Nggih nyata. Nggih. Nggih. Banter-bantere corona nih kok. Nggih. Dan yang ini kita lihat memang kalau kita lihat secara kemampuan batin kita sendiri kan oh nanti setelah September itu grafiknya udah. Dan kita kadang kan perlu juga untuk meng-cross check dengan apa yang kami ketahui leluhur. Jadi kadang kita juga inginkan cross check. Saya takut juga kalau khawatirnya salah atau hanya halusinasi atau apa atau harapan yang besar saja. Tapi memang setelah cross check itu jadi memang ya virus walaupun ada Pak tapi keganasannya itu melemah gitu. Jadi waktu itu kita September sudah nyari-nyari waktu yang bagus untuk ke Bali. Ternyata Sinun Ida Bathara Mahadewa rawuh, terus beliau perintah untuk nanti Oktober, nanti setelah Gunung Agung terus wajib. Ya cuman bedanya kalau level dewa itu kalau pamit itu ya naik vertikal itu. Wes ngoten iki. Vertikal. Kalau leluhur kan Ngeten. horizontal, tindak horizontal ya kita ini orang-orang ya kita jalan horizontal. Benten gitu. Benten. Caranya level dewa berarti Pak. Napa? Nek cara agama sap-sap niku pancene nggih. Saestu ada. Entitas 1 2 3. entitas makhluk hidup itu lapis-lapis. Kadewanan nggih. Wong leluhur agung kalau ada level dewa rawuh itu ya tetap sungkem. Karena fenomena awan caping niku nggih. iya kayak itu banyak banget Turun. keadewatan turun ke bumi karena ada ya proyek besar lah memang sudah sedang Titi Wancine. Wong kalau memang saat Titi Wancine memang sudah kebo mulih menyang kandange. Orang Jawa Bali yang Jawa itu semudah membalik telapak tangan kok. Lutik ngoten. Iya, nek sekarang itu wis ban kaya lho ya Allah medeni pahit banget ngene. Tapi saya pernah punya rasa khawatir begitu. Nah, waktu habis meletus gempa besar di Sumbawa. Oh nggih, Lombok. Saya batin begitu. Kahanan seperti ini terus ya kok yang rawuh. Saya barusan ngelihat YouTube banyak orang yang mengaku kerasukan Dewi Rinjani. Satu ngelus dodo. Wong kok do wani lancange segitu. Nah, Dewi Rinjani itu luhur agung banget kok mung beker-beker kok kethek ya. Kurang ajar banget. Nggih sing Gunung Rinjani niku nggih. Saya batin seperti itu langsung connect. Hanya hitungan berapa menit rawuh. Punten dari panjenengan dalem sinten? Estri gitu. Iya. Oh, aku Dewi Rinjani nggih. Wah, itu jadi begitu batin hati-hati ya. Jangan batin buruk.
karena begitu kita batin langsung connect. Des, walaupun mungkin panjenengan enggak menyadari konektivitas itu, tapi nyambung lah. Apalagi dengan rasa ya. Nah, begitu kan saya sekali tanya. Agamane pripun waktu itu? Wah, nah kalau itu ya kayak kebesaran zaman dulu tapi kerajaan gitu. Lain bukan dewa, tapi leluhur. Nggih? Oh ya. Tolong anu. Mas, pipis di situ. Jangan di sini ya, di sana pipisnya di toilet nggih. Toilet naik. Asisten pribadi kok. Nyambung kerasukan mau Romo. Nah, itu begitu saya tanyakan pada beliau, "Duh Eyang, ini Nusantara ini akan jadi seperti apa?" Keadaan kok kacau sekali, orang sing do jenenge wong mendem, gomo, mabuk donga. Parah. Oh nggih. Jangan khawatir. Selama masih ada orang-orang seperti kamu, artinya yang peduli dengan leluhur. Ada orang-orang seperti di Bali, Nusantara Seram tidak akan pernah bisa diusak asik. Amin. Nah, saya jadi tidak bombong karena orang seperti saya yang lain itu banyak banget. Cuma saya tidak tahu kenal satu persatu, tidak kenal. Kadang tidak memunculkan diri. Orang seperti saya itu banyak. Iya, kadang lebih mending memilih jalan yang diam, nggak mau menghadapi resiko. Memang karena resikonya besar. Saya kalau cuma mau diancam pateni, aku nek mate ngancem mateni aku rugi wong aku ki mati wae ora wedi kok. Mbok sing luwih medeni saka mateni. Misale mbok sodori ular bulu. Wah, aku wedi tenan. Wes, malah angkat tangan aku nek gatel sasi ngono wis. Wah, tenan sodori ular bulu sak panci nyo. Wah, kacer aku. Nek ming mbok antem pati ora ana wedine rek. Dados anu nggih. Ngucap ngaten nggih, anu. Nggih, ngendika ngaten. Beliau ngendika ngaten. Jadi saya percaya. Jadi kalau ada orang yang merasa mana ini leluhur kok diem nggak andil negara udah kayak bak kosek tau kabeh ki ana titiwanti. Wong kuwi kadang nek urung disabetke ngantek gepeng mecodel, urung sadar. Makanya kita itu wong Jawa sedang sabetke. Nek sing wis sadar ya aman ora lara. Ning nek sing ora sadar sabetke maca tulisanku omonganku sithik wis umep sak anu seminggu ra iso turu ngantek ujunge stroke. Kejadian itu banyak, Mas. Oh, satu lho aku ya ngopo to kok mbok semiti ngopo? Saya tidak akan meninggalkan blok Sabdalange sebelum hancur dibanding kan? Oh ya, kalau begitu mulai detik ini kamu tidak akan mampu meninggalkan blok saya sedetik pun. Siang malam nggak bisa tidur keingetan blok saya. Akibatnya ya kentir akhirnya. Setelah kentir ya rekoso ndak ini. Itu kan banyak dihujat gitu. Ya, anak saya dihujat sewaktu saya mulai nulis blog itu, saya makanan tiap jam. Paling rame. Anak sekarang di YouTube pas saya tak gegus sosok saya malah nih. Kerasa. Anak kita ngadepi kayak gitu udah ndak ada emosi. Santai rek, ayo kita bercanda. Monggo ndak apa-apa. Sekaligus kalau saya menanggapi seperti itu supaya para pemirsa yang lain tuh bisa belajar carane nanggapi yang seperti itu gimana. Makanya saya kadang butuh umpan. Walaupun ini bukan rekayasa, bukan dolok loh. Ini kalau ada yang nyerang memang orang yang memang nggak suka nyerang bener. Dalam Jongko Jayabaya. Jongko Jayabaya. Nggih. Ana setan riwa-riwa pindha manungsa nggawa agama. Kan gitu. Tenan. Ini tenan. Jadi nggih. Iya, jadi kita ya Jayabaya. Nggih. Setan itu kan hawa nafsu. Nggih. Tapi dibungkus oleh simbol kesucian agama. Ya mesake no. Menurut Romo, wong Jawa kari separuh niku ana apa Romo? Ya separuh sing isih peduli karo Jawa niki. Lah kan saya kira dijajah londo iketan.